Jurusan mana yang seharusnya saya ambil? Pertanyaan seperti ini sering kita jumpai dan kita dengar di sekitar kita. Generasi Z yang akan masuk di dunia perkuliahan memiliki jurusan kuliah memang bisa menimbulkan kegalauan tersendiri. Ada beberapa sebenarnya jurusan kuliah yang ada, dan bagaimana cara untuk menentukan jurusan kuliah yang tepat, dan berbagai pertanyaan lain tentang pendidikan tinggi yang kita tidak tahu. Jurusan mana yang seharusnya saya ambil? Nah, sebelum menjawab, ada baiknya kita cermati dulu bagaimana pertanyaan ini bisa muncul. Sebagian kita memang tidak tahu sama sekali apa saja ragam pilihan di jurusan perkuliahan. Dan sebagian lagi sudah memiliki beberapa pilihan jurusan kuliah, namun sedang bingung menentukan jurusan apa yang sedang diambil. Dan ada pula yang galau ketika harus menentukan antara jurusan pilihan kuliah orang tua atau pilihan diri sendiri. Namun apapun latar belakang yang menimbulkan pertanyaan jurusan mana yang seharusnya saya ambil, 3 tips di bawah ini bisa membuatmu menentukan jurusan yang tepat bagi kalian. Yang pertama yaitu pahami minat bakat yang dimiliki. Ketika nanti dihadapkan pada sekian daftar jurusan kuliah yang harus dipilih, baik dari orang tua ataupun pilihan diri sendiri, kita membutuhkan alasan yang tepat untuk memilih. Cara memilih jurusan kuliah tentu berbeda dari cara kita memilih menu makanan atau tema ponsel. Misalnya saja saat kita sedang bosan dengan tema ponsel A, kita bisa menggantinya dengan tema B. Tapi bagaimana dengan jurusan kuliah? Saat kita merasa salah pilih jurusan kuliah, akankah kita berganti dengan jurusan sangat mudah? Tentu saja itu tidak bisa. Itulah sebabnya kita perlu tahu apa minat dan bakat yang kita miliki. Pengetahuan inilah yang dapat membantu kita untuk menentukan jurusan kuliah. Pemahaman yang baik akan diri sendiri inilah yang dapat membuat kita bertahan menghadapi berbagai tantangan saat belajar tentang ilmu dan skill baru di bangku kuliah nanti. Yang kedua yaitu lakukan riset jurusan-jurusan kuliah yang kalian pilih. Nah, cara menentukan jurusan kuliah yang satu ini dapat membantu teman-teman semuanya yang benar-benar ngeblank ingin kuliah di jurusan apa. Perlu diketahui, sebanyak-banyaknya jurusan kuliah yang ada, pelajarilah masing-masing bidang ilmunya, prospeklah alumninya, dan hal-hal lain yang dirasa penting untuk diketahui. Sandingkan dan bandingkan daftar jurusan kuliah yang ada padamu. Langkah-langkah ini bisa membantumu untuk menjatuhkan pilihan jurusan kuliahnya nanti. Cara ini pun bisa diterapkan saat kita punya sebaris daftar jurusan kuliah untuk dipilih, entah itu pilihan diri sendiri atau rekomendasi dari orang tua. Yang ketiga yaitu konsultasikan dengan orang terdekat, berpengalaman atau profesional di dunia kerja. Masih ada cara menentukan jurusan kuliah yang lain. Bisa didiskusikan berbagai pilihan jurusan kuliah yang ada saat ini dengan ahlinya. Misalnya bisa kalian diskusikan dengan psikolog pendidikan. Mendiskusikannya dengan seseorang yang dekat denganmu juga dapat mengurai kunang kusut di kepala kamu. Mereka yang memiliki pengalaman dan kapasitas dapat memberi kita sudut pandang dan pengetahuan baru yang fresh. Lebih baik lagi bila kita dapat mengombinasikan dua cara memilih jurusan kuliah ini bersamaan. Gunakanlah hasil riset sebagai bahan diskusi. Bukankah hasil akan lebih baik? Selain itu, pahamilah keuntungan dan konsekuensi pilihan. Begitu juga dengan jurusan kuliah. Bisa jadi jurusan kuliah A sesuai dengan minatmu, tapi prospek kerjanya nanti terbilang kurang menarik. Atau sebaliknya, ada jurusan kuliah B yang bidang ilmunya kurang menarik bagimu, tapi kemampuannya cukup baik di situ. Nah, sebaik apapun pilihan yang kita coba ambil, tetap akan ada kekurangannya di situ. Untuk mengetahui konsekuensi dari pilihan jurusan kuliah yang diambil nanti, jangan cuma dilihat dari sisi positifnya saja atau keuntungannya. Ada pantangan saat memilih jurusan kuliah. Tak cukup dengan 3 poin penting di atas, kita juga harus memperhatikan 4 pantangan berikut ini saat memilih jurusan kuliah.
Yuk ketahui dulu apa saja pantangannya. Yang pertama yaitu jangan memilih jurusan kuliah hanya karena prospek masa depan. Pernahkah kalian mendapatkan saran untuk memilih jurusan kuliah yang beralasan basah? Jurusan akuntansi, aktuaria, bea cukai maupun jurusan-jurusan kuliah lain yang terkait dengan keuangan sering dianggap berprospek cerah. Beberapa jurusan memang membekali kita dengan ilmu, kemampuan, dan kecakapan untuk menyandang profesi tertentu, seperti akuntan, aktuaris, atau pegawai bea cukai pada contoh di atas. Tetapi bukan berarti kemampuan pada bidang tersebut itulah yang semata-mata membuat kita menandak sukses di masa depan. Akan ada banyak faktor yang mempengaruhi kesuksesan pada karir seseorang. Kedua, jangan terpaku pada nilai pelajaran saja. Apa mata pelajaran yang paling kalian suka di sekolah? Mata pelajaran apa yang paling nilainya rata-rata bagus? Misalnya mata pelajaran tersebut matematika. Apakah kalian akan memilih jurusan di jurusan matematika? Ternyata matematika digunakan juga di jurusan aktuaria dan statistika. Misalnya bahkan ada pula jurusan pendidikan matematika. Salah satu cara untuk menentukan jurusan kuliah memang dengan mempertimbangkan nilai pelajaran di sekolah. Dan nilai pelajaran di sekolah sering dijadikan acuan saat kita harus menentukan jurusan kuliah. Ketiga yaitu jangan abaikan bakat dan minat sendiri. Kembali pada contoh di atas, hanya karena nilai matematikamu selalu sempurna, misalnya kalian memilih jurusan pendidikan matematika. Padahal, mahasiswa jurusan pendidikan lebih banyak belajar tentang teori-teori mengajar daripada mahasiswa ilmu murni jurusan matematika. Nah, pertanyaannya, apakah kalian suka mengajar? Atau kalian lebih suka menyelami matematika murni? Bagaimana dengan matematika terapan? Dari sekian pilihan tersebut, mana yang lebih sesuai dengan bakat dan minatmu? Keempat yaitu jangan asal ikut-ikutan teman. 87% mahasiswa Indonesia merasa salah jurusan. Banyak di antara mereka yang merasa salah jurusan justru pada semester-semester akhir. Setelah melewatkan 2-3 tahun kuliah, sayang sekali bila harus mengulang kuliah dan menjadi mahasiswa baru lagi. Bahkan 52% karyawan mengaku bahwa jika bisa memutar waktu, mereka akan memilih jurusan kuliah yang berbeda. Apakah mereka dulu bingung memilih jurusan kuliah? Atau mereka dulu menentukan jurusan kuliah hanya dengan mengikuti pilihan teman-temannya? Makanya, pilihan jurusan kuliah sendiri dan tak perlu khawatir dengan kehilangan teman, karena nantinya akan ada teman-teman baru saat kuliah. Jadi ada banyak referensi tentang tips memilih jurusan kuliah yang bisa memperkaya kita dengan sudut pandang yang berbeda. Nah, pasti jangan mengisi pilihan jurusanmu hanya agar sama dengan temanmu. Nah, itulah penjelasan tentang tips memilih jurusan kuliah. Semoga dapat membantu dan memberikan bayangan bagi teman-teman semuanya.